Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nggih Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini, ayo kita bareng-bareng belajar tentang Microsoft Excel. Nah, kemarin Bapak Ibu sudah berlatih pengenalan dasar tentang Microsoft Excel, membuat surat keterangan. Dan untuk kali ini kita belajar bagaimana cara membuat kolom pada Microsoft Excel. Nah, ngeten nggih Bapak Ibu nggih. Kegunaannya untuk pembuatan kolom itu sendiri, Bapak Ibu, umpama seandainya Bapak Ibu itu mempunyai usaha, jadi Bapak Ibu bisa membuat tabel stok harga, stok barang, ataupun daftar tabel keluar masuk, atau buku kas umum dan lain sebagainya. Nah, tapi perlu diketahui Bapak Ibu perlu membuat di situ membuat kolom tabel. Nah, agar rapi seperti apa, monggo Bapak Ibu bisa simak video ini, jangan sampai di skip nanti Bapak Ibu jadi nggak paham. Oke, pertama-tama seperti biasa Bapak Ibu setting dulu tampilannya mau seperti apa. Setelah dirasa cukup, Bapak Ibu langsung tulis saja di sini contoh, umpamanya buku kas umum buku kas umum counter service HP, buku kas umum counter service HP Jetronik cabang Sibayan Tegal Sari Bruno. Nah, ini hanya contoh nggih Bapak Ibu nggih. Nah, setelah seperti ini, di sini ditulis laporan bulanan. Laporan harian, laporan harian. Nah, di sini ditulis bulan apa, contoh ini bulan Juni 2022. Nah, di sini butuh nomor, lalu uraian, lalu setelah uraian di sini uang, kas. Nah, di sini kasnya ada kas masuk, terus kas keluar. Nah, di sini ada kas masuk, ada keluar. Lalu di menu masuknya sendiri ini ada masuk. Nah, di menu kasnya ada masuk, ada keluar. Di sini ada saldo. Nah, di sini ada keterangan. Nah, Bapak Ibu nggih. Nah, setelah Bapak Ibu rasa cukup ininya tulisannya, ini hanya contoh nggih, yang simple saja. Nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Umpamanya di sini mau dikasih apa itu sesuai kebutuhan dari Bapak Ibu semua. Nah, ini untuk kolom nomornya kita perkecil saja, ini terlalu lebar nggih Bapak Ibu nggih. Nah, segini saja. Nah, untuk uraian ini bisa kita lebarkan di sini. Terus, nah, bisa nggih Bapak Ibu nggih. Untuk melebarkan itu tinggal pergi ke sini, pastikan ini sampai tanda plus seperti ini, jangan seperti ini. Nah, kalau sudah tanda plus seperti ini, tinggal tekan mouse-nya, Bapak Ibu bisa geser-geser sesuai selera. Nggih Bapak Ibu nggih. Nah, untuk ini langsung saja kita blok tiga-tiganya ini,
lalu Bapak Ibu pergi ke menu format. Nah, Bapak Ibu kolom white, klik di sini, kita atur menjadi 7 aja nih, 10. Nah, ngeten. Jadi gunanya untuk biar sama. Kalau manual menggunakan gini-gini nanti Bapak Ibu enggak sama. Kecuali kalau untuk kolom uraian ini kan hanya 1. Nah, itu boleh menggunakan langsung ditarik, itu boleh. Tapi kalau untuk yang kalau untuk yang kolom ini kan harus sama. Nah, setelah seperti ini Bapak Ibu perhatikan, dihitung dulu ini 1 2 3 4 5 6. Ini adalah 6, ini adalah 6 6 kolom. Nah, Bapak Ibu ininya seperti ini. Di biasa mark center, ini juga ya di mark center. Kurang malah ini. Nah, dari sini nggih. Ini juga ya. Tidak. Mau dipolkan saja. Oh yaudah, dipolkan. Kulkas umum. Ngeten nggih Bapak Ibu nggih. Nah, setelah seperti ini Bapak Ibu, ini kurang luas ini, diulangi nggih, yang ini nggih, yang ini di sampai sini saja, mark center. Nah, setelah seperti ini Bapak Ibu tinggal fokus ke sini. Ini laporan harian bulan Juni 2022. Nah, ini biar keren, ini dibuat ngeten. Ini dan ini di anu saja, dijadikan satu biar kayak gini. Nah, lalu Bapak Ibu ratakan di tengah. Setelah itu Bapak Ibu nah, keren tahu Bapak Ibu nggih. Nah, keren, ini keren ini. Nah, ini ya, ini kas itu cara membacanya. Kas ada kas masuk, ada kas keluar. Nah, ini harusnya di tengah. Nah, caranya seperti apa? Sama masih kita blok 2 ini, lalu mark dan center. Nah, setelah seperti inilah, ini saldonya harusnya posisinya kan di tengah. Ini juga nomor uraian saldo keterangan posisinya di tengah-tengah. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu? Kalau tadi kan untuk kas ini kita ngebloknya ke kanan ngeten nggih. Nah, ke samping nggih. Ini yang untuk keterangan kita bloknya ke bawah. Nah, Bapak Ibu klik mark center, Bapak Ibu klik web tag, Ibu pindah ininya ke tengah, yang ini nggih. Nah, middle alinea. Nah, Bapak Ibu klik. Nah, ini otomatis ke tengah. Sama yang saldo juga ya, di mark center dulu, di web tag, lalu ini pergi ke tengah. Nah, ini juga sama uraian. Bapak Ibu jadikan satu dulu kolomnya, web tag, lalu pindah ke tengah. Yang nomor pun demikian, sama prosesnya nggih Bapak Ibu nggih. Nah, ini malah, nah, yang ini nggak usah di web tag nggih. Nah, setelah seperti ini tinggal yang masuk dan keluar. Tulisannya ini belum ke tengah, ditengahkan saja. Nah, cantik tahu Ibu nggih. Nah, ini biar cara membacanya pun mudah, Bapak Ibu langsung blok nantinya ya. Bapak Ibu blok sekira butuh berapa. Nah, contoh ini satu halaman nggih, satu halaman Bapak Ibu blok. Nah, setelah di blok seperti ini,
Bapak Ibu masukkan yang bordirnya yang ini saja, yang tipis, outside border. Nah, ini kan tipis Bapak Ibu. Nah, yang ini juga ya, outside border. Nah, setelah seperti ini tinggal kita, ini bordirnya mau dibordir semua ini. Oke, nah Ibu blok, jadi perginya ke all border. Nah, ngeten nggih. Mudah ta Bapak Ibu nggih? Nah, oh Mas ini juga mau dibordir, ini ya boleh, untuk nomor tinggal di blok saja mana yang mau dibordir, klik. Nah, outside border. Nah, ngeten. Cukup mudah lah nggih Bapak Ibu nggih. Cukup mudah. Oh ini juga mau dibordir, boleh, langsung saja blok make center, bukan make center, dibordir. Nah, ngeten. Sudah. Nah, kalau di sini nggak usah dibordir nggih, yang sini nggak usah. Nah, setelah seperti ini Bapak Ibu diperhatikan pada nomor itu, Bapak Ibu tidak usah memasukkan 1, 2, 3, 4, 5, ini kelamaan nggih Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup tulis saja 1 lalu 2. Nah, setelah seperti ini Bapak Ibu blok angka 1 dan 2 nya. Setelah Bapak Ibu blok, fokus ke titik kanan bawah. Nah, ini ada logo plus nih Bapak Ibu. Nah, ini kan plus besar, kursornya kan ini plus besar. Nah, perhatikan pada angka ini. Nah, ini sudah kursornya berubah nih Bapak Ibu, perhatikan nih. Ini tebal kalau ini enggak. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu tinggal tekan dan tahan mouse-nya, Bapak Ibu geser ke bawah sampai mana kita membutuhkan nomor. Contoh ini sampai sini saja. Nah, otomatis angka tersebut akan berurutan ke bawah. Ngeten nggih Bapak Ibu. Cukup mudah. Jadi Bapak Ibu tidak perlu Bapak Ibu tidak perlu susah payah nulis 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelamaan. Nah, setelah seperti ini dirasa cukup, Bapak Ibu biar kerjanya semangat itu ininya didesain dulu nggih, diwarna-warni dulu. Jadi biar Bapak Ibu memasukkan, karena ini laporan ini biasanya kalau untuk laporan walah mulesi banget nggih Bapak Ibu nggih. Males rasanya kalau mau menulis-nulis laporan itu. Saya sendirilah males. Nah, biar tidak males Bapak Ibu di sini perlu buat biar menarik dulu. Nah, tugas umumnya belakangnya dikasih warna seperti ini atau bagaimana, biar kalau membuka Excel-nya itu ini keren. Seperti itu nggih Bapak Ibu nggih. Jadi ya disesuaikan saja sama selera masing-masing. Biar intinya itu membuat kita rajin menulis, karena mau bagus apapun desainnya, kalau kita tidak mau mengisi nggih percuma nggih kita membuat di Excel itu nggih percuma saja. Nah, makanya kita perlu telaten administrasi, manajemennya harus Bapak Ibu tata. Nah, yang masuk keluar kasih merah saja, ini pengeluaran. Nah, setelah seperti ini kok Bapak Ibu ini tulisannya mau diganti putih nggih bisa, Bapak Ibu tinggal ganti saja. Putih kurang suka nggih apa mau di satu-satu, yang sini umpamanya yang sini putih, terus yang sini mau dibikin beda lagi, sini saya mau kuning ya boleh, sini mau hitam. Nah, intinya Bapak Ibu sesuaikan dengan selera masing-masing. Yang terpenting tujuannya itu biar tambah semangat ketika menulisnya. Cuma itu saja sebenarnya
Tujuannya itu agar Bapak Ibu lebih semangat ketika menulis. Nah, setelah seperti ini, saldonya mau Bapak Ibu ganti ke hitam atau ke merah atau ke kuning atau ke apa, boleh, terserah Bapak Ibu. Keterangannya mau dibuat hitam saja boleh. Nah, kan lebih cantik tau Bapak Ibu, dipandang itu lebih ngenak ke. Nah, di sini Bapak Ibu setelah seperti ini, Bapak Ibu juga perlu sekalian ini dibuat rumus pada kolom saldo itu, sekalian saja Bapak Ibu buat rumus. Jadi kalau di kolom saldo ini Bapak Ibu sudah memasukkan rumus, otomatis setiap kali Bapak Ibu memasukkan data pada kolom masuk dan keluar, pada menu kas ini Bapak masukkan data, yang di saldo ini otomatis berubah secara otomatis. Nah, itu namanya rumus, salah satu fungsi rumus di dalam Microsoft Excel. Rumusnya itu macam-macam dalam Excel. Nah, ini untuk rumus menentukan saldo akhir tanpa Bapak Ibu harus mengkalkulator satu persatu, itu disediakan oleh Microsoft Excel, sudah ada fiturnya. Bagaimana cara membuatnya? Oke, simak saja Bapak Ibu. Nah, pertama, ini kita gabung ke layar monitor saja. Pertama, Bapak Ibu perhatikan pada kolom saldo. Nah, di sini itu harapannya adalah sisa dari uang masuk dikurangi uang keluar. Nah, sehingga menjadi saldo. Untuk hari berikutnya, saldo sekarang ditambah uang masuk dikurangi pengeluaran, sama dengan menjadi saldo saat ini. Nah, untuk saldo berikutnya adalah saldo kemarin ditambah uang masuk sekarang dikurangi pengeluaran, sama dengan saldo saat ini. Nah, bagaimana cara membuat rumus tersebut? Bapak Ibu, dari pertama nggih. Di sini ditulis sama dengan. Nah, Bapak Ibu harapannya dari mana? Untuk mengisi kolom ini, harapannya ataupun yang diharapkan adalah ini sama dengan uang masuk dikurangi pengeluaran. Nah, tinggal Bapak Ibu arahkan saja kalau ini kursornya sama dengan sudah ditulis, diklik di sini. Nah, otomatis di sini di selnya berubah menjadi C9. Nah, ini uang masuk dikurangi. Nah, pada keyboard itu diklik saja, dikurangi pengeluaran, tinggal enter. Nah, otomatis di sini 0 karena belum ada pemasukan dan belum ada pengeluaran. Nah, untuk sel selanjutnya ini adalah sama dengan ya Bapak Ibu, sama dengan ditulis. Nah, sama dengan saldo kemarin, diklik pada sel sini, pada kolom sini saldo kemarin ditambah. Nah, tulis lagi tambah. Nah, ditambah uang masuk hari ini, dikurangi pengeluaran hari ini, sehingga menjadi saldo sekarang. Udah ya Bapak Ibu nggih? Nah, ini bisa dilihat lagi. Double klik kalau untuk melihat. Nah, ini adalah hasil dari saldo kemarin. Ini saldo kemarin. Nah, saldo kemarin itu E9. Nah, nih kolom E baris 9. Ini adalah saldo kemarin ditambah C10. Ini ditambah uang masuk hari ini C, ini 10. Berarti ditambah uang masuk hari ini dikurangi D10. Oh, D ini D10. Oh, berarti dikurangi pengeluaran hari ini. Saldo sekarang bersumber dari saldo kemarin ditambah uang masuk hari ini dikurangi pengeluaran hari ini, sehingga menjadi saldo saat ini. Nah, untuk bawahnya, untuk yang sini sampai sini, Bapak Ibu tidak perlu rumit-rumit susah payah memasukkan rumus seperti tadi. Tinggal Bapak Ibu klik di sini. Nah, yang terakhir masuk tadi nggih.
Bapak Ibu seperti halnya membuat nomor tadi Bapak Ibu, blok seperti ini lalu girit ke bawah. Ini pun sama, tapi ini nggak perlu di blok, cukup satu yang di sini. Bapak Ibu pastikan sudah menjadi tanda plus seperti itu kursornya, tanda plus tipis gitu. Bapak Ibu tekan mouse-nya, Bapak Ibu geret ke bawah, teng, otomatis di sini sudah langsung terisi apa namanya rumusnya. Coba kita buktikan uraiannya di sini. Contoh berambang, kita ada orang yang membeli berambang di tempat kita, berambang seharga 25.000. ini hanya contoh saja nih Bapak Ibu. Oke, nah setelah Bapak Ibu memasukkan uang masuk, otomatis saldo sampai bawah pun 25.000. Nah, karena di sini belum ada pengeluaran. Nah, coba Bapak Ibu di bawahnya ditulis aja ini, jajan anak cilok umpamanya, beli bakso atau apa, 7.000, enter. Nah, otomatis tahu Bapak Ibu langsung berkurang gitu. Coba kita cocokkan dengan kalkulator. Saldo 25 dikurangi, nah 7, 25 kurangi 7 berapa Bapak Ibu? 18. Jadi ini sudah otomatis, nggak bisa dotak-atik ini gitu. Nah, contoh lagi, ini pemasukan lagi, membeli kecap. Contoh Bapak Ibu membeli kecap, ada orang yang beli Bapak kecap, harganya umpamanya 8.000. Jadi ini tambah lagi terus sampai ke bawah nih Bapak Ibu. Kita coba lagi, ada yang beli mie instan, uang masuk umpamanya 50.000, 50 aja nggih, ini karena skalanya sudah ribuan, 50. Ini langsung tambah dengan sendirinya, sampai buah mau sampai manapun akan seperti itu. Tinggal nanti kalau ini kan sudah rumusnya hanya sampai sini. Kalau Bapak Ibu mau menambahkan lagi nomornya, di blok yang 15 dan 16 di blok, lalu setelah sampai kursor yang seperti ini Bapak Ibu tarik. Nah, langsung di sini pun sama, ini diaktifkan di sini, tinggal Bapak Ibu tarik, pastikan kursor sudah berubah menjadi tanda plus seperti ini. Tahan mouse-nya, Bapak Ibu tarik. Nah, ini otomatis format rumusnya sudah sampai di sini, dan yang sini belum nggih. Nanti kalau Bapak Ibu mau menambahkan, ya tinggal klik saja di sini, teng, ini. Nah, inilah seperti ini. Oke, bisa dipahami nggih Bapak Ibu nggih cara membuat kolom pada Microsoft Excel seringan itu. Nggak susah banget, yang terpenting kuncinya Bapak Ibu itu mau belajar dan terus belajar, jangan terpaut dengan usia nggih Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu sudah berusia 50 tahun, usia mau belajar kadung ketuan, nggak boleh seperti itu, karena ilmu itu tidak ada batasannya nih Bapak Ibu. Yang terpenting tetap semangat belajar, perhatikan jika masih ada ini ya kurang ini. Contoh Bapak Ibu mau menaruh ininya itu di tengah nih, ya tinggal Bapak Ibu anu saja, tinggal ininya di blok saja, kita taruh di tengah. Nah, ini sudah otomatis berubah ke tengah. Nah, seperti itu nih Bapak Ibu nggih. Saya rasa cukup sekian dulu videonya, tutorial membuat kolom pada Microsoft Excel. Jika Bapak Ibu masih bingung, masih belum paham, masih kurang jelas atas apa yang saya jelaskan, Bapak Ibu bisa hubungi saya melalui WA atau bisa komen di YouTube, Facebook, atau bisa juga inbox di Facebook. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Nah, mungkin sekian dulu videonya untuk kali ini nggih Bapak Ibu. Bisa dilanjut untuk pertemuan selanjutnya. Jika ada request untuk membuatkan tutorial apa, Bapak Ibu semua bisa tuliskan di kolom komentar nggih Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal tulis di kolom komentar, Mas saya mau belajar Photoshop, silahkan ditulis satu demi satu, insya Allah akan kami upayakan, akan kami buatkan. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Sekian video tutorial kali ini.
kita bertemu di tutorial berikutnya. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.